Oke, kita lanjut ya. Nah, selain aplikasi consumer yang ada yang bisa diinstal di komputer kita, ada juga aplikasi-aplikasi yang dibuat di website yang disebut sebagai web application. Nah, internet, sebagaimana kita tahu bahwa internet itu semakin kesini semakin berkembang. Dengan seiring berkembangnya internet, perkembangan aplikasi itu juga sekarang cenderungnya adalah perkembangan aplikasi berbasis web. Bahkan sekarang kalau kalian perhatikan ya, Microsoft Office itu mereka juga membuat versi web aplikasinya, aplikasi webnya juga. Aplikasi web ini adalah aplikasi yang dijalankan pada server dan tidak ada pada lokal komputer kita, gitu ya. Jadi kita tidak perlu install dan lain sebagainya, ya. Kita cukup load aplikasi tersebut dari server menggunakan internet. Biasanya aplikasi web ini membutuhkan web browser ya untuk bekerja. Tapi ada juga yang membuat aplikasi tambahan untuk hanya load aplikasi web tersebut. Jadi semacam web browser tapi custom untuk aplikasi web tertentu saja. Itu juga ada. Contoh-contoh aplikasi web apa saja? Misalkan Google Docs, Photoshop.com, kemudian aplikasi-aplikasi email ya, kemudian game, kemudian wiki, misalkan e-commerce dan lain sebagainya, termasuk sosial media. Aplikasi website itu ada tipe atau jenis yang disebut sebagai mashups, di mana mashups ini adalah aplikasi website yang menggabungkan fungsi dari beberapa aplikasi ya, menggabungkan fungsi dari beberapa sumber. Contohnya adalah website yang menghubungkan antara statistik kriminal dari sebuah website dari lembaga kepolisian ya dengan Google Maps misalkan, untuk kita tahu di mana saja sih biasanya kejahatan itu terjadi. Atau juga misalkan menggabungkan antara aplikasi terjemahan ya dengan aplikasi pencarian. Contohnya Google Translate ya. Contoh dari aplikasi mashups ini adalah Wuzor.com. Kalian bisa coba sendiri ya. Masih banyak aplikasi-aplikasi mashups lain yang sebenarnya kita cukup tahu saja kalau ada sih aplikasi mashups, tapi kita nggak perlu menggali apa sih aplikasi mashups itu ya, kita cukup tahu saja di sini. Nah, selain aplikasi consumer, aplikasi web, ada juga aplikasi yang sasarannya itu market vertikal atau custom yang spesifik. Kalau kita perhatikan ya, biasanya aplikasi Office yang dasar itu kan dipakai oleh semua golongan. Jadi hampir semua golongan itu menggunakan misalkan spreadsheet atau dokumen gitu ya. Tetapi ada lembaga-lembaga yang menggunakan aplikasi spesifik, misalkan minimarket gitu ya. Itu punya inventory management,
kemudian untuk billing gitu ya, atau rumah sakit puskesmas gitu punya billing, aplikasi billing sendiri yang khusus untuk rumah sakit atau puskesmas tersebut dan lain sebagainya. Nah, biasanya aplikasi yang dibuat custom seperti ini itu harganya menjadi jauh lebih mahal daripada aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh umum. Jadi itu tadi kita sudah membahas beberapa contoh jenis aplikasi ya yang dipakai oleh manusia gitu ya. Kemudian sekarang kita bahas aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan, mengkomunikasikan dengan hardware yang disebut sebagai sistem software atau aplikasi sistem. Nah, aplikasi sistem ini contohnya adalah yang paling mudah, yang paling banyak kita temui adalah sistem operasi, operating system seperti Windows, macOS, atau Linux. Tapi ada juga aplikasi sistem yang disebut sebagai utility programs ya. Biasanya aplikasi sistem ini hanya menghandle detail yang levelnya rendah, atau dapat dikatakan level rendah dalam hal ini dapat dikatakan lebih dekat dengan mesin. Jadi kalau dalam termnya komputer itu, level rendah adalah level yang dekat dengan mesin komputernya. Level tinggi adalah level yang dekat dengan manusia, gitu ya. Nah, karena aplikasi ini didesain untuk hardware, kita sebagai user kita tidak perlu terlalu pusing dengan aplikasi ini karena biasanya sudah built-in gitu ya. Apa sih yang dikerjakan oleh sistem operasi? Kita mulai dari sistem operasi dulu. Setiap komputer itu pasti butuh sistem operasi karena kita butuh komputer itu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Nah, tapi tidak hanya itu ya, sistem operasi itu juga penting supaya hardware ya, atau komputer kita itu bisa berjalan secara efisien tanpa banyak-banyak buang panas, misalkan banyak-banyak buang energi. Dan sistem operasi ini biasanya didesain untuk memudahkan proses komunikasi kita dengan hardware, dengan CPU. Operating system itu juga maintain data-data kita yang ada di sistem ya. Sehingga kalau mau menugaskan apa, itu semuanya yang menjalankan operating system ya. Kayak kita bisa anggap operating system ini sesuatu hal yang bisa kita suruh-suruh dan dia nggak akan menolak. Kecuali perintah yang kita inginkan itu benar-benar si operating systemnya itu nggak ngerti apa-apa gitu, belum belajar. Nah, kalau dulu operating system mungkin tidak support multitasking ya, tapi sekarang desain operating system itu didesain untuk support multitasking sehingga kita bisa, contohnya sekarang kita bisa buka MS Teams dengan Microsoft PowerPoint secara bersamaan misalkan. Bahkan kita bisa share Microsoft PowerPoint kita melalui MS Teams. Ini semua kalau misalkan operating system kita tidak support multitasking, maka kita tidak bisa melakukan ini. Nah, selain itu, selain keempat tadi, ya, operating system juga mengorganisir yang disebut sebagai virtual memory, ya, memori virtual yang apa namanya biasanya hanya temporary.
si operating system sendiri itu akan selalu berjalan ya, ketika komputer kita menyala. Jadi maka dari itu karena operating system ini adalah aplikasi yang selalu berjalan, impuls listrik itu kan akan selalu bergerak di dalam komputer kita ya. Sehingga kalau kita ingin menghemat energi, maka ya kalau kita sedang nggak pakai ya matikan komputernya. Seperti itu. Gambaran umumnya kira-kira operating system itu seperti ini ya. Jadi kita sebagai user di bagian tebing sebelah kiri, komputer hardware-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, kita ingin berkomunikasi. Nah, yang bisa mengkomunikasikan hardware itu ke kita sebagai user adalah si operating system, seperti itu. Nah, selain operating system, aplikasi sistem itu ada juga yang tadi saya sebutkan adalah utility programs. Di mana utility programs ini adalah alat untuk melakukan semua hal yang berkaitan dengan hardware yang tidak dilakukan oleh operating system. Misalkan, ya, contoh utility program ini adalah copy file antar tempat penyimpanan, atau kita ingin recover data yang rusak atau data yang hilang, kemudian menerjemahkan sebuah arsip sehingga dapat digunakan oleh berbagai macam program yang berbeda dan lain sebagainya ya. Antivirus itu termasuk aplikasi sistem yang disebut sebagai utility program. Atau kompres juga. Misalkan kita ingin mengkompres ukuran file dengan yang mungkin kita kenal adalah zip atau RAR. Itu juga merupakan sistem software. Nah, contoh lagi adalah device driver ya. Driver dari setiap device yang terhubung dengan komputer kita, dengan CPU kita. Misalkan keyboard, mouse, printer. Kalau dulu biasanya si driver ini kita dapat ketika kita membeli alatnya. Kalau misalkan kita beli printer gitu, kita dapat CD isinya adalah instalasi drivernya. Tapi sekarang semakin ke sini, semakin banyak si driver ini yang langsung kayak dapat dikatakan built-in pada si alatnya. Tetapi ada juga yang menjual jadi alatnya dengan drivernya itu sebagai produk yang berbeda gitu. Jadi kayak kita harus membayar 2 kali untuk dapat alat plus drivernya. Kita kembali lagi ke sistem operasi. Di manakah sistem operasi itu hidup, dalam tanda kutip hidup? Pada beberapa komputer, tadi kita sudah mengenal yang namanya ROM, ya, read only memory. Pada beberapa komputer, sistem operasi ini disimpan di ROM. Sehingga ketika kita menyalakan komputer, komputer bisa langsung menjalankan sistem operasi tersebut. Tapi semakin ke sini, kebanyakan sistem operasi itu hanya sedikit saja informasi yang disimpan di ROM. Sisanya disimpan di hard disk, misalkan di tempat penyimpanan lain. Ketika disimpan di tempat penyimpanan lain, maka sekali lagi ketika kita nyalakan komputernya, komputer kita mengakses ROM untuk instruksi apa saja yang harus dikerjakan, ROM memerintahkan untuk copy operating system dari tempat penyimpanan seperti hard disk atau flash disk misalkan,
ke RAM, baru sistem operasinya bisa dijalankan. Nah, khusus handheld device ya, seperti smartphone atau tablet, biasanya ada juga yang operating sistemnya itu disimpan di yang namanya flash memory. Jadi di memori yang bisa dihapus kapan saja. Bagaimana cara kerjanya? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ketika kita menyalakan komputer, kita nyalakan pertama kali, CPU itu langsung otomatis menjalankan instruksi yang ada di ROM. Kemudian si ROM itu salah satu instruksinya adalah untuk copy sistem operasi ke RAM, kemudian kita jalankan RAM-nya. Nah, setelah itu si OS ya, operating system itu baru bisa memerintahkan untuk melakukan banyak hal lain ya, seperti untuk menjalankan aplikasi, untuk mengakses data dan lain sebagainya ya. Misalkan OS ini memerintahkan untuk kita berkomunikasi dengan printer karena kita ingin mencetak draft TA kita ke melalui printer kita gitu ya, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang mungkin berbahaya ketika operating system kita dimatikan secara komputer kita dimatikan secara paksa. Misalkan gara-gara ada pemadaman bergilir. Karena pemadaman bergilir, terus desktop kita tidak punya backup listrik gitu ya. Ketika listrik mati, ketika listriknya padam, komputer kita ikut padam. Otomatis data yang ada di RAM itu akan hilang. Nah, ketika data yang ada di RAM itu hilang, padahal ketika kita menjalankan aplikasi, semua yang dijalankan di aplikasi itu memorinya hanya tersimpan di RAM. Baru ketika kita, misalnya kita mengetik menggunakan Microsoft Word, baru ketika kita kasih perintah save, baru dokumen tersebut disimpan pada storage system kita, pada hard disk misalkan, atau flash disk. Tapi kalau belum tersimpan, masih di RAM, komputer kita mati, maka misalkan kita sudah mengetik mau 100 halaman pun itu bisa hilang semuanya gitu ya. Tapi jangan khawatir, beberapa aplikasi yang sekarang itu sudah didesain untuk bisa mengatasi hal-hal ini gitu ya. Tapi sebaiknya kalau kita tidak ingin kehilangan data kita ketika kita mematikan komputer, maka kita perlu menyimpannya terlebih dahulu, baru kita matikan komputernya. Sehingga ketika kita nyalakan lagi, si komputer kita itu bisa merecover data yang kita simpan tadi, seperti itu. Nah, si operating system sendiri, kalau dulu ya, dulu operating system itu di awal-awal bentuknya lebih ke seperti terminal. Jadi kita harus punya kemampuan hampir sama seperti programmer. Kalau sekarang tidak. Sekarang itu operating system itu sudah punya user interface yang sangat friendly dengan manusia, sehingga kita tinggal klik atau drag and drop dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti ini yang lebih bisa dicerna kita sebagai user dengan mudah itu disebut sebagai user interface ya.
atau antar muka pengguna gitu ya. Jadi bisa menghubungkan manusia dengan mesin dengan mudah. Nah, user interface sendiri sekarang itu menjadi bagian yang sangat kritikal ya, sangat penting dari sebuah aplikasi ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita ingin main game tapi tidak ada user interface-nya. Main game tapi itu hanya misalkan hanya kita harus ngetik-ngetik gitu ya. Kemudian si game itu baru berjalan gitu. Maka mungkin kita akan ya tidak akan senang bermain game gitu. Atau kita mengakses Instagram. Tapi ketika kita mau upload, mau download, mau menggunakan fitur like, comment, dan share gitu ya, kita harus memprogramnya terlebih dahulu, sehingga kita misalkan hanya mau like saja kita perlu bikin program supaya bisa, oh kita mau like foto khusus foto yang ini saja gitu. Maka itu tidak akan menyenangkan. Nah, disinilah fungsi user interface ya. Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah. Nah, perkembangan user interface sendiri ya, ketika dulu masih DOS gitu ya, itu masih kalau kita ingin menjalankan program itu masih benar-benar seperti kita menjadi programmer. Dalam perkembangannya user interface-nya itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih bisa dikenali kita, tapi masih agak sedikit sulit untuk digunakan. Tapi kalau sekarang itu sudah sangat friendly ya terhadap user. Di zaman dulu ya, di awal ketika awal-awal komputer itu mulai komersil untuk personal, itu masih menggunakan MS-DOS, di mana MS-DOS ini seperti yang saya katakan tadi, itu adalah menggunakan command line, di mana ketika kita ingin menjalankan sebuah aplikasi, maka kita perlu mengetik ya, menginputkan perintah-perintah yang tertentu sehingga aplikasi kita bisa berjalan. Misalkan kita ingin mengetik sesuatu gitu ya, maka kita ketik misalkan open notepad di terminal gitu ya. Kemudian ketika kita ingin mengisikan file ke notepad, maka nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita bisa tinggal geser kursor, isi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dulu nggak, kita ketik, kemudian kalau mau save, kita tidak ada drop down menu ya, tidak ada yang tinggal klik save as dan lain sebagainya, tapi kita masih harus mengetik, oh kita mau save-nya di mana dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar spesifik, sehingga sangat mungkin terjadi error. Nah, di tahun 84 Apple Macintosh itu mulai mengenalkan yang namanya Windows icon, kemudian mouse driven, drop down menu dan lain sebagainya. Nah, dulunya ketika awal-awal itu operating system ini didesain untuk single user ya. Tapi sekarang bisa support multi user. Seperti misalkan Windows gitu ya. Kita bisa beralih dari satu user ke user lain, dan setiap user itu punya custom penyimpanan tersendiri gitu, misalkan custom OS-nya dan lain sebagainya. Nah, ada juga sistem operasi Unix namanya ya, Unix dan Linux. Unix ini mirip masih seperti MS-DOS ya, basisnya itu masih command line dan dia karakter base. Unix ini adalah operating system yang sangat powerful untuk dipakai di server. Ya. Jadi internet itu isinya hampir semuanya menggunakan Unix.
Atau mungkin semuanya isinya pakai Unix, bahkan mungkin websitenya Microsoft itu tidak pakai OS-nya Windows Server, tapi pakai Unix. Nah, OS Unix ini memungkinkan untuk time sharing, sehingga sangat cocok dipakai di internet. Biasanya Unix ini dipakai di workstation, mainframe, server gitu ya, dan banyak sekali dipakai untuk riset dan kebutuhan akademik. Dan Unix sendiri itu dipakai oleh banyak industri ya, bahkan termasuk industri digital ya, untuk membuat software, misalkan untuk membuat multi user OS. Contoh dari sistem operasi berbasis Unix ini adalah misalkan macOS. Itu adalah sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Mungkin di sini ada beberapa yang menggunakan Linux ya. Linux ini seperti clone dari Unix. Bedanya Linux dengan Windows dengan macOS, Linux ini adalah sistem operasi yang gratis. Jadi siapapun bisa menggunakan. Misalkan kalian membeli laptop tapi tidak ada OS-nya. Kemudian si OS-nya kemudian ternyata tabungan kalian habis gitu. Saya ingin membeli laptop, kemudian ternyata tabungan saya habis, nggak cukup untuk beli Windows misalkan atau macOS. Maka saya bisa download Unix ya, dan diinstal sebagai sistem operasi saya, karena Unix ini gratis dan si Linux ini gratis dan banyak ya tidak berbeda lah dengan Windows gitu ya. Nah, platform untuk hardware dan software contohnya adalah ini karena slide ini berdasarkan buku cetakan 2012 ya. Saat itu belum ada Windows 8 bahkan Windows 10 gitu ya. Kita masih menggunakan Windows 7. Jadi contoh platformnya adalah Windows 7. Ini menghubungkan antara hardware dengan software. Kemudian ada Windows Server. Windows Server ini didesain khusus, jadi Windows yang didesain khusus untuk komputer server. Kemudian ada lagi Windows Embedded CE, di mana Windows yang ini didesain untuk embedded system ya, sistem benam seperti robot, kemudian music player, voting machine, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saya tidak tahu ya, mungkin ada mesin cuci yang pakai Windows Embedded CE, tapi saya tidak tahu. Kemudian ada Windows Phone misalkan dan macOS. Ada lagi contohnya iOS. Kalau macOS tadi biasanya dipakai untuk PC atau laptop yang berbasis Apple ya. iOS ini untuk produk handheldnya seperti iPhone, iPad, dan iPod. Kemudian ada variasi dari Unix ya, seperti Linux, Sun Solaris. Linux sendiri itu masih banyak variasinya seperti Linux Mint, Ubuntu, Kubuntu, dan lain sebagainya. Yang fungsinya adalah untuk PC ya. Kemudian ada Google Chrome OS yang cukup baru ya. OS ini didesain khusus untuk low cost PC, misalkan netbook, tablet. Kemudian ada saingannya iOS, yaitu Google Android yang didesain untuk smartphone. Kemudian dulu ada BlackBerry OS, saya nggak tahu sekarang masih hidup atau tidak. Kemudian ada juga Palm Web OS untuk smartphone juga. Nah, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, aplikasi itu juga ada isu tentang compatibility.
Jadi biasanya aplikasi yang didesain untuk macOS itu tidak bisa dipakai untuk Windows. Begitu juga sebaliknya dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan operating system ya. Sistem operasi itu biasanya juga didesain khusus untuk handle tipe-tipe CPU tertentu misalkan, atau hardware tertentu saja yang bisa diakses oleh si operating system ini gitu ya. Jadi misalkan CPU yang saya beli cuma bisa untuk Linux, tidak bisa untuk Windows. Ya, berarti kita harus install Linux. Misalkan ternyata mouse saya itu hanya didesain untuk Windows dan macOS, tidak bisa untuk Linux, ya berarti kita jangan sampai pakai Linux gitu. Atau jangan beli mouse yang itu gitu, kita cari mouse yang bisa dipakai di Linux dan lain sebagainya. Tetapi ada juga aplikasi yang didesain untuk kompatibel ke berbagai macam operating system. Biasanya aplikasi ini adalah aplikasi yang tersimpan di server atau di cloud. Nah, sampai sini sebelum saya masuk ke bagian-bagian akhir dari materi ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan membahas kemudian ini bagian akhir dari materi ini, yaitu tentang pembajakan aplikasi dan hukum tentang bajakan, ya, pembajakan dan intellectual property gitu ya, hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama kita mulai dari apa itu pembajakan aplikasi. Pembajakan aplikasi itu adalah gampangnya duplikasi ilegal dari sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang ada lisensinya dan lisensinya tidak gratis. Nah, pembajakan aplikasi ini terjadi di mana-mana ya, merajalela di mana-mana, karena ada juga orang yang berprinsip gini, aplikasi itu dibuat untuk memudahkan manusia sehingga harus dibagikan dengan siapapun gitu. Tapi ada sebagian lain ya yang juga mengatakan bahwa ini kan ide saya gitu ya. Misalkan saya sebagai pembuat program dan saya ingin program itu saya jual. Saya sebagai pembuat program, maka saya akan merasa marah ketika program saya dipakai oleh orang yang seharusnya dia beli, tapi ternyata dia membajak program saya. Ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di India, bahkan nanti kita lihat ternyata di beberapa negara maju itu malah kasus pembajakannya jauh lebih besar. Nah, beberapa perusahaan aplikasi itu juga menggunakan metode hanya physical copy saja untuk melindungi aplikasinya. Ya. Tapi permasalahannya adalah ketika menggunakan physical copy, itu ketika kita ingin menyalin aplikasi tersebut itu jadi lebih mudah gitu ya. Jadi lebih memungkinkan untuk membajaknya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang tidak aware dengan hukum, ya, dengan hukum, misalkan hukum pembajakan, hukum untuk yang melindungi haki gitu ya. Tapi ada sebagian orang lain yang tidak sedikit juga, yang jumlahnya besar gitu ya, yang masa bodoh sama hukum, ya main bajak aja gitu ya. Permasalahan pembajakan ini ternyata kasus terbesar, kasus yang paling merugikan perusahaan software itu adalah di Amerika.
Walaupun sebenarnya di Amerika itu banyaknya software yang bajakan gitu ya, yang beredar, itu hanya 17% dari total semuanya, tapi secara nominal itu mencapai 9,1 billion US dollar. Selanjutnya adalah China. China ini ternyata cukup besar. Bukan cukup besar ya, hampir bersaing dengan Amerika. Tapi bedanya di China itu aplikasi ilegal itu ada sebesar 70% ya. Dari 17 ke 70 itu jauh banget. Cuman kerugian yang diakibatkan oleh China itu masih lebih sedikit daripada kerugian bajakan yang ada di Amerika. Kalau di gambar ini ya, kalau dari 10 negara ini Indonesia masuk ke peringkat 10 ya. Cuman walaupun tingkat kerugian terhadap software bajakan di Indonesia itu hanya dalam tanda kutip ini, walaupun saya bilang hanya tapi masih besar juga ya, 1,1 billion US dollar. Tapi software bajakan yang beredar di Indonesia itu 84% dari 100%. Ini di tahun 2015. Ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah berkurang ya. Kalau kita lihat di peringkat-peringkat teratas, bahkan negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia seperti United Kingdom, ya, UK, itu kasus bajakannya itu masih lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya Indonesia gitu ya, kerugian yang diakibatkan. Nah kemudian tadi kita sudah membahas sedikit tentang pembajakan. Ya. Sekarang ke hak kekayaan intelektual. Apa sih hak itu? Atau intellectual property itu memuat aktivitas-aktivitas intelektual pada bidang seni, sains, dan industri. Nah, hukum-hukum yang mencakup intellectual property ini ada contohnya copyright laws, ya, di mana copyright laws ini melindungi buku, kemudian misalkan video, lagu, dan lain sebagainya. Selain copyright laws, itu ada juga trademark law yang melindungi simbol, misalkan ya, seperti kasus yang pernah terjadi mungkin 2-3 tahun lalu atau sebelumnya ya, tentang apa namanya, ayam geprek gitu ya. Itu dilindungi oleh yang namanya trademark law. Kemudian ada juga patent law ya, hukum yang melindungi paten, di mana secara umum paten ini melindungi temuan-temuan mekanis. Seperti contoh teknologi smartphone, teknologi misalkan 4G, 5G, dan lain sebagainya. Ada juga kontrak law, di mana kontrak law ini hukum yang melindungi rahasia-rahasia perdagangan. Nah, selain 4 hukum ini, ada yang disebut sebagai under the law, ya, di bawah hukum, di mana under the law ini adalah aplikasi-aplikasi, kalau dalam kasus aplikasi ya, yang tidak masuk kategori 4 yang di atas. Itu tadi slide terakhir ya, dan kebetulan kita sudah waktunya sudah hampir habis ya, mungkin hanya tinggal beberapa detik. Di sini ada rangkuman dari slide ini ya, di mana slide-nya kalian bisa akses di MS Team. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ya. Kalau gitu recordingnya saya akhiri dulu.